Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, umur panjang sehingga kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PAI pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi yang sebelumnya, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu pergaulan bebas, kemudian macam-macamnya. Kemudian kita sudah membahas salah satu dari macam-macam pergaulan bebas, yaitu tentang seks bebas atau di dalam Islam disebut dengan zina. Minggu yang lalu kita sudah membahas melalui video conference, melalui Google Meet, kita sudah membahas pengertian zina, kemudian macam-macamnya. Kemudian kita juga membahas hukuman bagi pelaku zina. Nah, kita sedikit mengulang kembali materi pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak dalam ikatan pernikahan. Jadi antara dua pasangan tadi, antara laki-laki dan wanita, berhubungan intim layaknya suami istri, tetapi tidak dalam ikatan pernikahan. Kemudian macam-macamnya ada dua, yaitu yang pertama ada yang namanya pezina muhson. Pezina muhson adalah pezina yang sudah menikah dan hukumannya adalah dirajam. Kemudian yang kedua adalah pezina ghairu muhson. Yang dimaksud dengan pezina ghairu muhson adalah pezina yang belum menikah atau masih lajang. Hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Minggu yang lalu kita sudah membahas juga tentang qadhaf. Qadhaf adalah orang yang menuduh seseorang melakukan perzinahan, tetapi tanpa bukti, tanpa saksi, dan orang yang menuduh tadi tidak bisa membuktikan tuduhannya. Kemudian orang yang dimaksud dengan qadhaf ini dijatuhi hukuman 80 kali cambukan. Ada beberapa syarat ketika kita akan membuktikan seseorang melakukan zina. Yang pertama, harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kemudian saksi tersebut harus melihat langsung kejadiannya. Selanjutnya, keempat saksi laki-laki tersebut harus memberikan kesaksian yang sama. Dan yang terakhir, harus ada pengakuan dari pelaku pezina tadi. Apabila semuanya terpenuhi, maka orang yang dituduh zina tadi maka dijatuhi hukuman sebagai pezina. Itu adalah materi kita pada minggu yang lalu. Untuk materi minggu ini, kita akan membahas tentang hukum berhalwat atau hukum berdua-duaan. Nah, bagaimana sih sebenarnya tentang hukum berhalwat ini? Mari kita bahas hukum berhalwat ini bersama-sama. Berhalwat adalah berdua-duaan. Berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa berdua-duaan dengan seseorang yang bukan mahramnya itu diharamkan. Yang pertama adalah hadis dari Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laysa ma'aha dhu mahramin minha fa inna thalithahuma syaitan." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa berdua-duaan dengan seseorang yang bukan mahramnya atau seseorang yang tidak bersama mahramnya, contohnya tidak bersama adiknya, tidak bersama ayahnya, nah tetapi ada seseorang yang bertemu dengannya yang bukan mahramnya, hanya berdua, maka di dalam Islam itu diharamkan. Kemudian di bagian akhir hadis dijelaskan bahwa apabila ada 2 orang yang bukan mahram kemudian bertemu tanpa ada kepentingan yang jelas, nah di sini dijelaskan bahwa yang ketiga adalah setan. Kenapa di sini dijelaskan yang ketiga adalah setan? Karena ketika laki-laki dan wanita bertemu hanya berdua, kemudian di situ ada setan yang membisikkan, yang menggoda. Apabila kedua pasangan tadi itu tidak bisa menahan godaan setan, maka kejadian yang tidak diinginkan itu akan terjadi. Dan tidak memungkinkan juga akan terjadi perzinahan apabila dia tergiur oleh godaan setan. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an Ibni Abbas annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaqul la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin
wala tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahrumin. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwa pasangan yang bukan mahramnya itu dilarang pergi hanya berdua saja. Nah, harusnya ketika ada dua pasangan yang bukan mahramnya akan pergi, sepatutnya harus diawasi ataupun didampingi oleh seseorang yang mahramnya, atau mungkin ada satu orang yang mendampinginya. Untuk apa? Agar dua pasangan tadi tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal yang melewati batas. Di dalam Islam berarti tidak boleh ya berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa kepentingan yang jelas. Kecuali mungkin kalau kita sudah bekerja, kemudian kita ada meeting dengan klien, nah itu ada kepentingan yang jelas, itu diperbolehkan. Itu pun kalau seandainya takut adanya fitnah, itu juga harus dihindari. Tetapi kalau seandainya ada pihak-pihak yang mengerti tentang keadaan tersebut, maka diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya takut ada fitnah, maka yang seperti itu harusnya dihindari. Bagian terakhir pada pembahasan kali ini yaitu tentang cara menjauhi perbuatan zina dan hikmah menjauhi perbuatan zina. Cara menjauhi perbuatan zina yang pertama, hendaklah seseorang segera menikah. Yang kedua, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, jangan sekali-kali mendekati hal-hal yang menjurus pada perzinahan. Yang keempat, memilih teman bergaul yang solih dan solihah. Yang kelima, memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam dengan menghadiri majelis taklim. Selanjutnya, membaca buku-buku keislaman yang secara khusus dapat meningkatkan pembacanya mengenai perzinahan. Selanjutnya, membaca Al-Quran sambil memperdalam terjemahan dan merenungi tafsirnya. Membaca hadis-hadis dan mengindahkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi zina, dan yang terakhir, membiasakan diri berpuasa Senin Kamis atau jenis puasa sunnah yang lainnya. Selanjutnya, hikmah menjauhi perzinahan. Yang pertama, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW karena telah menaatinya, menjaga keturunan terhindar dari ketidakjelasan nasab, menjaga kesucian dan martabat diri dan keluarganya, terpelihara dari penyakit kotor yang ditimbulkan dari perzinahan, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya yang diakibatkan setelah melakukan zina, seperti aborsi, bunuh diri, dan lain-lain. Baik anak-anak, tadi adalah pembahasan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, ada tugas buat kalian. Tugasnya adalah kalian menghafalkan surat Al-Isra ayat 32 tentang dilarangnya melakukan perzinahan. Dan yang kedua, silakan kalian hafalkan salah satu hadis tentang dilarangnya berdua-duaan. Ayat dan hadisnya akan saya tampilkan pada akhir video pembelajaran ini. Untuk pembelajaran kita pada kali ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan, insya Allah akan ada pengambilan nilai, penilaian harian. Persiapkan diri kalian, belajar dengan maksimal. Semua materinya ada di buku PAI kelas 10. Silakan kalian bisa baca materinya di sana, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan bacaan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.